Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Lamb. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang tinggal di pegunungan sebagai peternak dan juga petani. Di sana, mereka berdua menemukan bayi aneh yang merupakan awal dari kisah mengerikan mereka. Jadi kisah apakah yang akan mereka hadapi? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, jauhi keramaian, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah tempat dengan kabut tebal yang menyelimutinya. Terdengar suara nafas aneh berjalan menuju ke sekawanan kuda. Sekawanan kuda yang awalnya tenang berubah menjadi berlarian entah karena sesuatu. Singkat cerita, suara nafas tersebut sampai pada sebuah peternakan domba, di mana para domba itu ketakutan sehingga mencoba menghindari apapun yang datang tersebut. Yang tersisa hanyalah seekor domba yang kemudian terjatuh entah karena apa. Keesokan harinya terlihat seorang suami yang bernama Ivar mulai membersihkan peternakan dan juga memberi makan domba miliknya. Sedangkan sang istri yang bernama Maria sedang mengurusi pertanian dengan menggunakan traktor. Mereka berdua juga membantu domba-domba yang hamil untuk melahirkan. Setelah selesai mereka segera makan dan berbincang bersama. Ivar berbicara sesuatu tentang mesin waktu. Lantas tanggapan Maria adalah bahwa jika mesin waktu ada, ia ingin kembali ke masa lalu. Keesokan harinya, seperti biasa, Maria dan Ivar mulai bekerja untuk membantu domba melahirkan. Di sana mereka menemukan hal aneh dari bayi domba yang lahir tersebut. Mereka terkejut, namun akhirnya Maria membawa bayi domba tersebut masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk merawat bayi domba tersebut. Maria mulai meminang bayi domba selayaknya bayi manusia. Tak lupa juga dia memberi susu dan juga menyelimutinya. Sementara itu Ivar mengambil sebuah tempat tidur bayi di gudang yang akan dia gunakan untuk tempat tidur bayi domba yang dibawa istrinya. Maria yang sedang berada di peternakan bertemu dengan ibu domba yang anaknya dia ambil kemarin. Ibu domba itu seperti memanggil Maria, namun Maria mengacukannya. Hingga suatu hari Ivar yang masuk ke dalam rumah melihat istrinya Maria meminang bayi domba seperti meminang bayi manusia. Dia hanya bisa menghela nafas dan kemudian berjalan pergi ke traktornya sambil menangis terseduh di sana. Di suatu pagi ketika Ivar sedang membersihkan traktor miliknya, dia dikagetkan dengan kemunculan anjingnya yang terlihat ketakutan. Sedangkan Maria yang sedang menjemur baju terusik dengan suara domba yang berada di sebelah rumah, yang ternyata itu adalah ibu dari bayi domba yang kemarin dia ambil. Maria yang kesal lantas mengusir domba tersebut. Tanpa dia sadari, bayi domba yang ada di rumah melihatnya dari jendela kamar. Pagi harinya Maria yang akan pergi minta Ivar tetap di rumah untuk menjaga bayi dombanya. Di luar rumah ibu domba masih setia mengubek memanggil anaknya yang telah diambil Maria. Ivar yang telah selesai menidurkan bayi domba segera pergi ke gudang untuk melakukan sesuatu. Sekembalinya ke rumah, ia bertemu dengan Ivar di depan pintu. Namun ketika mencari sang bayi domba di rumah, Maria tidak menemukannya dan panik. Yang diketahui nama bayi domba itu bernama Ada. Maria dan Ivar mencarinya di sekeliling rumah namun belum juga menemukannya. Di luar cuaca mulai berkabut. Ivar dan Maria mulai mencari secara terpisah. Ivar mencari menyusuri sungai sedangkan Maria mencari di sekeliling peternakan. Singkat cerita, Maria dan Ivar bertemu di perbatasan peternakan. Mereka melihat seekor domba yang merupakan ibu domba dan juga bayi dombanya yang bernama Ada. Di sini terungkap bahwa bayi domba yang bernama Ada merupakan bayi domba yang memiliki tubuh seperti tubuh manusia. Ivar dan Maria yang lega melihat Ada lantas segera menyelimutinya lalu menggendongnya masuk ke dalam rumah. Di belakang mereka berjalan ibu domba terus memanggil, namun dihiraukan oleh Ivar. Sedangkan Maria yang kesal berteriak agar ibu domba itu pergi menjauh. Di luar hujan, saat Ivar membersihkan sebuah kamar,
Kembali ke kamarnya, Iqfar melihat Maria yang sedang memperhatikan Ada di atas ranjang tidurnya. Keesokan harinya, Iqfar mulai melepas domba-dombanya, sedangkan Maria bersantai bersama Ada, di mana ia membuat rangkaian mahkota bunga dan memakaikannya di kepala anak dombanya. Di suatu tempat lain, terlihat sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Terlihat 3 orang dan 2 diantaranya membopong seorang pria dan mendorongnya turun dari dalam mobil. Mereka meninggalkan pria itu di sana karena tertinggal pria tersebut akhirnya berjalan menyusuri padang rumput yang terlihat sangat sepi. Di rumah, Maria yang tertidur mulai memikirkan sesuatu hal aneh. Ia melihat sekawanan domba yang aneh tengah menatapnya. Maria akhirnya terbangun dari mimpi aneh itu dan lantas mendengar suara domba di luar rumah. Setelah memastikan bahwa itu merupakan ibu anak dombanya, Maria mengambil sebuah senapan dan lantas keluar untuk membunuhnya. Yang Maria tidak ketahui, ada seorang pria asing yang melihat perbuatannya. Keesokan paginya, Iqfar menemui pria asing tersebut di peternakan. Pria tersebut keluar dan menyapa Iqfar, lantas Iqfar membawanya masuk ke dalam rumah. Maria yang sedang masuk dikejutkan dengan adanya tamu yang ternyata pria asing tadi merupakan saudara dari Iqfar yang bernama Pitur. Ia merupakan saudara yang telah lama pergi. Saat ada keluar untuk ikut sarapan, Pitur melihat manusia berkepala domba hanya bisa terdiam. Saat Pitur sedang membantu Iqfar memegangi tangga untuk membantu Iqfar, ia melamun. Karena penasaran, Pitur berjalan ke dalam rumah dan mendengar suara Maria bersama Ada yang bermain sambil mandi bersama. Pitur berjalan mendekat dan mengintipnya, namun disela oleh kedatangan Iqfar. Untuk menutupi kegugupannya, Pitur bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Iqfar hanya berkata bahwa yang terjadi adalah kebahagiaan dan meninggalkan Pitur dengan pikirannya sendiri. Pitur terus-menerus memikirkan tentang anak tersebut. Saat waktunya tidur, Maria mengajarkan Ada untuk mengucapkan selamat malam kepada Pitur. Setelah mereka berdua pergi, Pitur terus bertanya tentang keputusan mereka mengadopsi bayi domba tersebut. Namun semua itu langsung dihentikan oleh Iqfar yang berkata untuk memberi Pitur tinggal di sana. Namun selama dia tinggal di rumahnya, Pitur dilarang mengusik kebahagiaan keluarga mereka. Di kamar mereka, Maria dengan cemas bertanya kepada Iqfar mengapa Pitur kembali dan kapan ia akan pergi, yang akhirnya dihentikan oleh Iqfar. Esok harinya, mereka bertiga mulai bertani sedangkan Ada bermain ditemani anjing di dekat sungai. Saat mereka selesai, Iqfar memanggil Ada, sedangkan Maria menawarkan kopi kepada Pitur. Di sini, Pitur mulai berbicara pada Maria dengan kata-kata dan tindakan seperti ingin melecehkannya. Maria hanya bisa menghindar dan berhenti bicara. Di suatu pagi, Pitur kesal karena dibangunkan untuk bersihkan gudang. Ia tidak membantu tapi bermalas-malasan, bahkan bermain-main drum tuanya. Saat ia melihat ada yang mengintip, Pitur mulai memainkannya. Ketika Pitur kembali duduk di ruang gudang, ia melihat Ada. Seketika itu, Pitur lantas mengambil segenggam rumput dan memanggil Ada untuk mendekat. Di sana Pitur mulai memberi makan, namun juga memberi perintah agar Ada berperilaku seperti domba. Iqfar yang melihat langsung memarahi Pitur dan berkata bahwa Ada adalah anaknya dan bukan seekor binatang. Di malam harinya, Pitur tidak bisa tidur dan kemudian pergi ke kamar Maria dan juga Iqfar untuk mengajak Ada pergi sambil membawa senapan. Di luar ia bersiap untuk menembak Ada. Maria yang terkaget dari tidurnya mulai bangun menyadari Ada tidak berada di tempat tidurnya. Dengan panik, ia mulai mencari ke seluruh rumah dan akhirnya menemukan Ada di pelukan Pitur. Hari itu Maria mengunjungi sebuah pemakaman di mana terlihat bahwa nama yang tertera di nisan tersebut bernama Ada. Nama yang kemungkinan merupakan nama dari anak Maria dan juga Iqfar yang telah meninggal. Sekembalinya mereka, Iqfar membacakan cerita sebelum tidur untuk Ada. Yang selanjutnya Iqfar teringat tentang berlari di sebuah dataran basah bersama anjingnya sembari meneriakkan nama Ada. Paginya, Pitur pergi bersama Ada menaiki traktor, meninggalkan Iqfar dan Maria di rumah. Pitur membawa Ada ke sebuah danau untuk menjaring ikan, sembari menceritakan puisi.
Namun pada saat mereka berdua ingin kembali ke rumah, traktor mereka ternyata mogok. Sekembalinya mereka, Pitur, Iqbal, dan Maria menonton sebuah pertandingan yang diakhiri dengan kekalahan. Maka Maria mengganti siaran menjadi DVD tentang masa muda Pitur bernyanyi. Mereka bersenang-senang. Maria bahkan mengajak Ada berdansa. Di luar terlihat anjingnya yang melihat ke samping rumah. Saat mereka mulai menari, Ada kemudian pergi ke samping rumah. Di sana dia menemukan anjing melihat sesuatu yang aneh. Terdengar suara hembusan nafas yang berat dan insting anjingnya itu menyerang sesuatu yang aneh tersebut. Dan Ada yang ketakutan kemudian masuk ke dalam rumah. Iqbal yang mulai kelelahan dan mabuk dibantu untuk kembali ke kamar. Ada yang melihatnya langsung ikut tidur di sebelah Iqbal. Sementara itu Pitur yang mabuk mulai melecehkan Maria. Maria yang ingin menolak diancam dengan fakta pembunuhan ibu Ada. Namun saat itu Maria dengan cepat menjebak Pitur lantas menguncinya di luar rumah. Pitur yang awalnya berteriak di luar, entah kenapa beberapa saat kemudian suara Pitur tiba-tiba menghilang. Paginya, Maria keluar dari kamar mencari Pitur dan mengajak Pitur pergi membawa tas. Di dalam mobil, Pitur terlihat menundukkan kepalanya. Di rumah, Iqbal yang terbangun kebingungan mencari Maria dan Pitur. Dan di sisi lain Maria sampai di tempat pemberhentian dan kemudian menurunkan Pitur untuk mendapatkan kendaraan. Di sana dia memberikan sejumlah uang agar ia bisa pergi. Setelah terdiam cukup lama, Maria lantas berkata bahwa keberadaan Ada merupakan sebuah berkah. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpisah secara damai dan melupakan kejadian tempo hari. Iqbal pergi keluar rumah mencari anjingnya, namun tidak menemukannya. Sementara itu Pitur menemukan bus dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Iqbal yang pergi bersama Ada mengajarkannya tentang cara pergi dan kembali ke rumah. Iqbal mencoba memperbaiki traktor namun tidak bisa. Akhirnya Iqbal mengajak Ada untuk pergi ke danau dan di sana terlihat bahwa sebuah tubuh terbujur kaku yang adalah seekor anjing milik Iqbal yang tadi malam telah menghilang. Maria yang kembali ke rumah tidak menemukan siapapun di kamar. Segera berlari keluar untuk mencari suaminya dan juga dombanya. Di tempat lain Iqbal terlihat sedang memegangi lehernya yang bercucuran dengan darah. Iqbal melihat Ada namun terdengar suara tembakan kembali. Ternyata yang menembak Iqbal adalah sosok aneh yang terlihat seperti Ada versi dewasa. Sosok yang memiliki kepala domba dengan tubuh manusia. Makhluk tersebut membawa senapan yang digunakan untuk menembak Iqbal. Iqbal yang kembali tertembak langsung jatuh. Makhluk tadi mulai berjalan mendekati dengan perlahan. Kembali ke Maria yang sedang kebingungan mencari mulai pergi menelusuri pegunungan. Ada berada di samping Iqbal ditarik oleh monster yang diduga adalah ayah dari Ada. Setelah Ada pergi, Maria akhirnya menemukan Iqbal yang sekarat dan langsung histeris. Dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Iqbal tidak bisa bertahan lama, Ada pun menghilang dan Maria juga tidak bisa menemukannya. Maria akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kemungkinan besar ini adalah pembalasan dari apa yang pernah dia lakukan terhadap ibu Ada. Maria hanya bisa berkata seraya mendekap tubuh Iqbal bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di akhir film kita diperlihatkan Maria yang berdiri melamun dengan mengendahkan kepalanya dan film ini pun usai. Film ini menyajikan cerita dengan alur lambat dan juga dialog yang sangat sedikit. Film ini sama sekali tidak membuat Mimin ketakutan. Namun menurut Mimin film ini layak untuk kalian tonton bila kalian menyukai film horor yang akan membuat kalian berpikir keras. Inti dari film ini adalah sebuah karma atas sesuatu yang diperbuat, seperti peribahasa bahwa apa yang ditanam maka itu pula yang akan kamu tuai. Film ini juga mengajarkan bahwa seberat apapun takdir yang terjerat di masa lalu, kita harus selalu berpikir untuk tidak menyerah demi masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya. Can I take